Kalau ini jadi, PIK 2 ini jadi, mungkin Jan Etes akan jadi presiden. Itu. Ya kalau Jan Etes menjadi presiden mah tidak masalah Pak Said Didu. Selama kinerjanya keluarga Pak Jokowi bagus, sampai cucunya pun kami pilih, sampai ke Jan Etes. Bapak itu kalau sakit hatinya tuh sampai sekarang tuh nggak sembuh-sembuh gitu loh. Ucapan Bapak itu negatif semua, pemikiran Bapak tuh negatif semua gitu loh. Ya masalahnya apa kalau Jan Etes menjadi presiden? Ya nggak masalah lah. Selama anaknya Pak Jokowi kinerjanya bagus, dari Mas Gibran, Kaisang sampai Jan Etes, rakyat Indonesia pun bisa memilih, rakyat Indonesia pun mau memilih. Jadi Pak Said Didu janganlah mengiring opini untuk memfitnah keluarga Pak Jokowi. Jadi saya saranin Pak Said Didu, Bapak itu konsultasi dulu lah ke Pak Purnomo, dan juga pergi dulu ke rumah sakit. Apakah Bapak ada gejala kelainan gitu? Janganlah Bapak berpikiran yang aneh-aneh, yang negatif terus tentang keluarga Pak Jokowi. Capek Pak rakyat melihat Bapak itu. Tak ada sembuh-sembuhnya. Yang beginilah yang harus dirawat dulu lah oleh Pak Purnomo. Soalnya di hatinya itu dendam terus. Sampai bawa nama Jan Etes. Ya kalau memang Jan Etes mencalonkan, pasti rakyat Indonesia akan memilih. Jadi saya saranin jangan suka menebarkan berita-berita yang tidak benar Pak Said Didu. Kalau Jan Etes mencalonkan pasti banyak yang memilih. Karena keluarga Pak Jokowi itu terkenal orangnya baik semua. Jadi saya saranin Pak Said Didu, janganlah seperti itu. Bau tanah. Keluar. Jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Jangan cara Bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya punya tempat kerja. Keluar aja, Pak. Saya itu tidak pernah ganggu orang. Jadi tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Dengan cara seperti ini. Jangan cara seperti ini, Pak. Saya cuma orang kerja di sini. Ya, jangan ulah Bapak nanti saya yang dikeluarin. Jadi tolong hargai saya. Ya. Jangan cara Bapak kayak gitu. Ya. Lihat aja nanti kalau ada Pak Mulyono udah nggak menjabat, masih happy nggak? Gara-gara sebatang minuman, anak wabah sempoyongan. Ya iya dong. Ini Emak Gemoy pro Bapak Prabowo Gibran. Hobi anak wabah sekarang suka jalan sempoyongan. Najis Wapres. Mulutnya tolong di setir sedikit. Gimana pun juga sekarang dia udah terpilih guys jadi Wapres. Kadang ada yang ngebenci orang tuh karena ikut-ikutan atau FOMO. Apalagi banyak banget fitnah-fitnah dari orang-orang lain buat Mas Gibran. Kayak akun Fufu Fafa. Terus dibilang dia itu bukan lulusan dari luar negeri. Dan masih banyak lainnya. Mas Gibran tuh anak muda yang cerdas guys. Buktinya aja. Kemarin pas debat. Kalian bisa lihat sendiri kan, siapa yang keok. Pengetahuan dia itu luas banget. Bener-bener seniornya dibuat kelagapan buat jawabnya. Kalau dia nggak cerdas, coba lihat sekarang kota Solo. Bener-bener bagus kan? Ini gue harap ada yang nontonnya, anak-anak Solo atau warga Solo. Gimana Mas Gibran? Sekarang tuh yang dilihat tuh kerja nyata guys. Jangan cuma ngomong-ngomong doang. Buat apa? Kalau temen gue juga banyak nih kayak gini guys. Itu cuma ngomong doang tapi kerja nggak ada. Kalian mau pilih pemimpin yang kayak gitu? Mendingan yang sat nggak banyak ngomong tapi kerjanya ada.
mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Abraham Samad. Samad bin Somad. Ini Abraham Samad terus ngejar-ngejar kesalahan Jokowi. Orang ini kalau nggak salah dulu pernah kasus hukum dah, bahkan sampai diberhentikan di KPK dia ini. Kalau nggak salah tahu dia dulu jadi apa dari KPK tuh. Orang ini nih mukanya nih, emang muka maling ini orang. Muka-muka korup itu kelihatan. Kalau gua ini ya muka alim. Kalau gua sendiri ya. Tapi ini si Abraham Samad ini mukanya muka maling ini. Makanya dulu diberhentikan dia di KPK itu. Biasanya sih paling ya dia itu korup masalah kasus paling. Menutupi kasus seseorang, kemudian dia ada kepentingan secara pribadi yang akhirnya dia dapat keuntungan secara pribadi. Biasanya begitu, nggak jauh ini orang-orang begini nih. Abraham Samad, lu nggak usah banyak bacot dah. Lu teriak-teriak so hebat, so keras lu rupanya. Nggak usah so keras, so hebat lu Abraham Samad. Semua rakyat Indonesia tahu siapa lu. Lu itu tukang maling duit negara itu. Lu berlindung di balik KPK pada saat itu. Lu pekerja KPK pada saat itu, tapi lu nya nggak waras lu. Makanya lu sempat diberhentikan dan lu sempat bersentuhan dengan hukum. Orang benar itu nggak mungkin bersentuhan dengan hukum, sangat tidak mungkin. Walaupun bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil. Nah, kalau berkaitan dengan lo, gue yakin memang lo bermain pada saat lo kerja di KPK dulu. Ya paling jual beli kasus. Abraham Samad, lo sekarang gue peringati aja ya, buat lo nih Abraham Samad. Lo nggak usah sok keras deh. Sok keras, sok hebat, teriak-teriak lo, nganu-nganuin Jokowi, nggak usah. Denger nggak lo Abraham Samad, mudah-mudahan video gua kedengeran sama lo. Lo nggak usah sok hebat, sok keras, sok apa lo. Muak gua ngeliat muka lo. Lo ngaca diri aja. Lo ngaca diri, lo banyak ibadah. Ya, lo banyak ibadah. Nggak mungkin dulu lu punya kasus berat lo, makanya lu sampai diberhentikan. Nggak mungkin kalau lu nggak punya masalah. Ya masalah lu ya itu tadi, paling lu jual beli masalah kasus lo, nutupin kasus orang, paling nggak jauh kayak begitu. Gua peringatin ya, gua nih rakyat Indonesia nih, ya gua mendukung pemerintahan gua. Kenapa gua harus mendukung pemerintahan? Ya artinya kalau rakyat melawan sama pemerintah, tentunya bagaimana jadinya nanti negara? Bagaimana mau maju ini negara kalau rakyatnya malah brengsek kan begitu? Nah ini gue termasuk rakyat Indonesia yang patuh dan taat mendukung sistem pemerintahan. Adapun jikalau misalkan ada pemerintahan yang nggak benar, ya tentunya kita sampaikan dengan cara yang tepat, yang baik, mekanismenya harus benar. Bukan malah teriak-teriak kayak lo, Abraham Samad. Gue peringatin aja nih Abraham Samad, lu gak usah banyak bacot. Mudah-mudahan video ini lu ngeliat nih. Lu gak usah so hebat, so keras lu, gak usah lu Abraham Samad. Ntar lama-lama ditelanjangin juga lu kasus lu. Brengsek lu sekarang udah jadi kaum sengkuni lu. Gerombolan-gerombolan lu gabung sama gerombolan imigran Yaman lu ya. Lu jangan merasa so hebat deh, jangan merasa so keras lu. Lama-lama dikarungin lu ntar lu. Brengsek lu. Oke. Dan kamu harus segera mengundurkan diri, titik. Nanti diganti. Min, amin, wes titik, ojo ngacorai. Min, amin, wes, sangkeme wes titik, ojo ngacorai. Uang oleh mendolimi keluarganya Pak Jokowi kok bener-bener heran loh wong iki. Wes, lah mau gacor ki wes. Wes lemu mendolimi keluargane Pak Jokowi. Awakmu bar mendolimi bapake saiki anake kok upek-upek ngalahne gogoh lele, gogoh udang. Ngerti? Wes. Terus lek Mas Gibran bar dilantik terus kon mengundurkan diri, engko terus ganti awakmu kuwi. Rusak rakyat Indonesia. Ngerti? Rusak.
Apa kon ganti keluargamu, anakmu, sedulurmu, ngono? Edan jabatan. Wes, Amin Rais, wes titik, ojo gacor titik. Wes lah menzalimi keluargane Pak Jokowi. Wes istirahat to wis tuwek. Wes tuwek, tinggal menghitung hari utawa bulan. Ngerti? Wes lah menzalimi keluargane Pak Jokowi. Ojo gacor titik. Dong ora we. Saya Abraham Samad. Ayo kita dukung Said Didu. Saya tidak mendukung. Bahkan Pak Prabowo, tolong Pak, gerombolannya Abraham Samad, Refli Harun, Said Didu, Rijal lain udah mati, Din Samsudin, Amin Rais, sama Egy Sujana, Dr. Tifa, Rosi, Refli, siapa itu, Ray Suryo. Tolong Pak, itu provokator tuh dikarungin aja Pak. Pak Prabowo ya, mudah-mudahan ini TikTok saya ada menyampaikan, orang-orang yang saya sebutkan itu dilakukan sistem senyap kayak dulu Pak. Malam diambil, pagi hilang nyawanya Pak. Itu provokator itu bukan orang itu. Manusia itu bukan hewan itu. Provokator. Tolong Pak, itu mereka dikarungin Pak. Kalau butuh orang tenaga ngarungin mereka, siap saya Pak. Provokator itu biar musnah itu. Ya jelas lah, mosok kongkon manut mak Banteng. Prestasinya itu apa? Prestasi Banteng itu apa? 10 tahun jadi parpol pendukung Jokowi saja hukum di Indonesia morat-marit. DPR-nya itu kebanyakan kan dari Banteng, kepala daerahnya kebanyakan dari Banteng, tapi Indonesia tetap wae ajur mumur. Terus opo sing kudu dibanggakan dari Banteng? Ra ono to? Nggak ada nih. Gimana para hatersnya Pak Jokowi? Garu-garu kepala kan lu? Bingung kan? Pusing kan ngelihat Pak Jokowi? Udah nggak menjabat aja masih dikerumunin sama masyarakat. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Perlu gue jelasin, masyarakat Indonesia itu 80% semuanya love Pak Jokowi, cinta sama Pak Jokowi. Sampai-sampai mereka itu susah buat move on. Lu lihat deh presiden-presiden yang zaman-zaman dulu emang ada diperlakukan kayak Pak Jokowi, padahal udah selesai menjabat, konvoynya pulang kampung, masyarakat membludak sampai malam. Emang ada? Cuman Pak Jokowi. Mending kalian para buzzer-buzzer dan para haters ya nyusun strategi, pokoknya mikir keras aja lu kalian ya, gimana caranya nyerang presiden baru sama wakil presiden baru yang notabene anak Pak Jokowi ya. Kami buzzer alami yang kagak dibayar siap banget menghadapi anda semuanya. Maling aku penjara penuh des. Kalau DPR bukan sarang garong, kenapa undang-undang perampasan aset dan memiskinkan koruptor tidak diketok palu? Karena DPR itu sendiri adalah maling, makanya wedi. DPR memang maling. Kue apa anak buah DPR? Apa kue dewi DPR? Dasar maling. Menenggelamkan PDI Perjuangan? Ih, lupa ya. Kalian lupa kader Banteng. Suara Pak Uban itu hanya 16%. Pak Uban. Kan kalian partai besar, tapi kalian 16% doang suara Pilpres. Itu aja udah tanda-tanda kalian tenggelam sendiri kok. Nggak perlu lah netizen ini menenggelamkan kalian di pilkada gitu ya. Itu udah otomatis ya. Karena ini statement dari ibu ketum kalian bahwa setiap kader dari PDIP Perjuangan, bahkan dari bupati, anggota DPR RI, DPRD, wali kota, gubernur, bahkan presiden itu kan diklaim sebagai petugas partai. Nah, kita nggak mau kejadian sebelum itu terjadi lagi di 2024. Kita pengen punya kepala daerah yang memang bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program pemerintah supaya masyarakat bisa menikmati Bang. Terus satu lagi Bang ya, ingat-ingat nih, kita ini negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan otonomi daerah. Jadi setiap kepala daerah itu baik tingkat 1 atau tingkat 2 itu wajib
satu komando sama pemerintah. Jangan betul. satu komando sama Bu Ketum. Betul, Si setuju, abang. Jadi netizen, kalian udah tahu kan kalian harus melakukan apa di Pilkada 2024. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat punya kuasa. Kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat bisa memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Oke, ya kan? Semangat ya, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Salam waras. Pak Jokowi nonton bola tadi malam, anak abah kepanasan. Lihat nih, Mulyono ngapain ikut-ikutan? Anak abah, salahnya di mana Pak Mulyono atau Pak Jokowi nonton? Dia sudah jadi rakyat biasa, mau ngapain aja sah-sah saja dong. Ya enggak? Mau nonton kah, mau ngapain kah? Betul. Kenapa lu yang sewot anak abah? Kecuali lu yang beli tiketnya, Pak Jokowi yang nonton, nah itu baru kamu sewot. Ini uang pribadinya sendiri kok. Ya. Lagi pula Pak Jokowi nggak duduk di bangku VIP itu, malah nyampur sama rakyat yang lain. Sewot aja lu. Anak abah, yang dipelihara itu mbek, kambing, bukan sakit hati yang dipelihara. Anak abah, kapan sembuhnya sih lo? Nih, teruntuk akun TikTok atas nama Lukman Hakim sekian. Lo hati-hati lo ya, gue pantau akun lo. Baik-baik lo. Lo kalau ngomong asal mangap aja lo, Lukman lo. Atas dasar apa lo ngomong begitu? Lo dibikin sengsara apa sama Pak Jokowi? Lo dibikin, hidup lo dibikin apa sih? Dibikin gak bisa makan? Dibikin gak bisa tidur? Atau dibikin apa nih? Gua cuman mau tanya sama lo, atas dasar apa lo pengen Pak Prabowo mengadili Bapak Jokowi? Atas dasar apa, Lukman? Jawab. Pak Prabowo aja banyak belajar dari Pak Jokowi untuk jadi pemimpin yang sabar. Ya. Nah, lo ngomong begini dasarnya apa nih, Lukman? Wah, si Lukman nyari masalah nih. Ini gue greget banget liat postingan lo, Lukman, sumpah. Dari atas sampai bawah gue liatin lo cuman ngadu domba orang doang lo. Ini kubu siapa sih nih? Ini kayaknya kubu barisan sakit hati nih yang belum sembuh-sembuh nih. Ini si Lukman nih. Wah, nih bangetan lo, Lukman lo. Kalau sampai lo masih begini mulu, gue culek mata lo, Lukman. Ini coba bapak polisi nih yang kayak gini-gini coba diselidikin deh nih. Ini bikin resah nih. Bikin mancing emosi orang. Akun-akun kayak begini nih. Bikin jadi berantem. Kesel banget gue liat si Lukman ini. Kesel gue. Widih, ada komentar dari para pembenci Jokowi ini. Mas, kamu dibayar berapa sama Mulyono? Yang dimaksud orang ini adalah Jokowi. Bro, kamu tahu saya pendukung Jokowi, tapi bukan berarti statement saya ini dibayar oleh Bapak Jokowi. Enggak. Saya cari makan itu dengan usaha saya, ya. Apa salahnya saya membela seorang Jokowi jika itu benar? Dari statement-statement kalian yang brengsek seperti itu aja, ya. Kalian sebar hoax Bapak Jokowi, ya, menjatuhkan citra seorang Jokowi, menyebarkan isu yang buruk. Kita sebagai pendukung nggak akan diam. Pasti dari statement kalian itu kita hempaskan, ya. Kita membela karena di posisi kita adalah benar. Coba kalau dari pihak kalian, ya, oknum-oknum yang kalian dukung itu brengsek, apa kalian berani sebar? Enggak. Kalau kita kritik kalian juga pasti bela, ya kan? Itu udah salah, ya, apalagi bener. Seperti itu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ya. Dibayar berapa, kamu itu masih makan, ya, atau pernah makan bantuan pemerintah, ya atau enggak? Satu, subsidi kamu nikmati. Gas LPG 3 kilo di dapur kamu tuh, coba kamu cek, ya. Pertalit kamu pakai, coba kamu lihat tuh bensin kamu. Jadi nggak usah neko-neko lah, ya. Dikit-dikit dibayar, dikit-dikit bansos, ya. Otak itu dipakai, itu lebih cerdas itu. Itulah bedanya pendukungnya Jokowi dengan kamu, ya, para pembenci Jokowi. Terlalu bodoh itu, ya. Itu aja, baik. Gila, anak abah, anak banteng nih. Wadidaw, wow. Waduh, sejak kapan anak abah jadi anak banteng? Aduh, hati-hatilah kalau bicara.
Jangan sampai blunder ini membuat seluruh anak-anak Abah marah. Aduh. Jadi kalau mau jadi anak banteng aja, nggak usah bawa-bawa Abah. Kasihan loh Abah, bisa dihujat di mana-mana. Salam berpikir merdeka. Mau 1000 Jokowi turun, orang Jakarta beda bro, gak gentar sekalipun. Ah masa, yang bener, hanya satu Jokowi saja kalian takutin walaupun Pak Jokowi sudah purna tugas. Hanya satu Jokowi saja membuat partai banteng ketar-ketir. Hanya satu Jokowi saja membuat anak Abah dan Ahokers bersatu untuk melawan RK yang didukung satu Jokowi. Megawati Dewi ngomong survei itu bisa dibeli. Rak percaya ketekok Megawati. Survei itu bisa dibeli. Jangan percaya dengan survei. Yang penting kok tanggal 27 sapa sing menang. Oke. Lah wong wingi 16% wae ngomongnya wae dicurangi. Engko dhek kalah lho mesti teriak-teriak curang. Wis tradisi banteng. Persis hari ini tanggal 20 November 1 bulan menjabat sebagai Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka semakin menunjukkan performa kinerjanya secara graduate, perlahan tapi pasti. Pada hari ini tanggal 20 November beliau menghadiri apel siaga pengawas pemilu. Nah, ketika beliau sudah mulai memasuki arena atau lokasi apel, itu begitu turun jalannya sangat cepat, berbeda dengan pejabat-pejabat sebelumnya atau katakanlah wakil presiden sebelumnya. Begitu jalan cepat, pengawalnya, ajudannya aja Jangan disamain lah bukan Pak. kelabakan, Beda tetapi umur. mungkin tidak terbiasa mengikuti langkah sereaksi itu, serespon itu. Nah, tapi itulah gambaran citra seorang muda bahwa memang dia gercep, gerak cepat, lugas, tangkas, cerdas, kelihatan dari gerakannya. Jadi dari body movingnya itu, body language-nya itu kelihatan gitu loh bahwa apa yang terekspresi dari benak dia, dari mainframe-nya itu tercitra, kelihatan ketika dia berjalan. Jadi memang ya mudah-mudahan ini baru sebulan, nanti kita amati bulan kedua, bulan ketiga, semester, tahun, kita cek. Nah, sebulan ini ya luar biasa, saya juga sangat salut. Jiwa mudanya terkelola ketika menghadiri sebuah acara, dalam gerak, dalam sikap, dia tunjukkan bahwa memang dia pantas mendampingi Pak Prabowo untuk mengelola negeri sebesar ini. Ternyata memang ya tidak hanya cukup pintar, tetapi memang harus lugas, tangkas, cerdas. Itu yang dibutuhkan negeri ini. Nah, sekelas Gibran, ya kalau kita lihat seumur-umur dia sekarang, bukan saya bilang tidak ada tandingannya. Ya agak sulit dan langka ditemukan sebuah sosok pribadi yang bisa langsung menangani beberapa masalah yang diberikan kepada beliau sebagai wakil presiden. Ya tentunya sudah saling melengkapi. Pak Prabowo kemana, Pak Gibran kemana. Nah, mudah-mudahan di bulan kedua, karena hari ini sudah 1 bulan persis, saya hanya mau mengatakan tetap semangat Pak Wapres supaya nanti negeri ini semakin baik ke depannya. Baik dari saya. Salam satu jiwa NKRI.